Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan podcast dengan tema Pendidikan Profesi Guru atau PPG dengan saya, Yola Nur Asiska, nomor induk mahasiswa 196140223 dan Ristia Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 196144043. Nah, langsung saja ke tema podcast, yaitu pendidikan profesi guru. Menurut Anda, apakah itu pendidikan profesi guru atau PPG? PPG adalah pendidikan profesi guru, di mana lulusan S1 kependidikan itu melanjutkan kuliah selama 1 tahun. Dan guru itu diajarkan, dididik, dan dibentuk menjadi guru yang profesional untuk mengemban tugas-tugas wajib seorang guru, seperti tugas administrasi, lalu ada tugas hubungan sosial masyarakat dengan sekolah itu sendiri, dan tugas penyiapan sarana dan prasarana, tugas pengajar, dan tugas yang harus diemban oleh guru. Nah, nanti melalui PPG itu, guru dibentuk menjadi guru yang profesional. PPG mengajarkan kita supaya kita bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, menurut Anda, itu PPG itu bukannya justru malah memberatkan ya kalau dilihat dari segi biaya? Nah, iya memang menurut saya kalau dilihat dari segi biaya itu yang dikeluarkan memang banyak dan juga waktu yang dibutuhkan itu sedikit lama. Namun jikalau dilihat dari hasil, otomatis guru yang dihasilkan dari PPG itu lebih berkualitas dan lebih berkualifikasi. Selanjutnya, kalau di Indonesia itu seberapa membutuhkan PPG menurut Anda? Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Pengamat menilai kompetensi guru yang rendah dan sistem pendidikan yang terlalu kuno menjadi penyebabnya. Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau PISA di Paris itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Data ini menjadikan Indonesia itu berada di peringkat 6 bawah. Masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA ini merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia yang menilai kemampuan membaca, matematika, dan sains. Nah, menurut Anda, apakah kalau tidak ikut PPG itu, maka tidak bisa menjadi PNS? Lalu, yang tidak PNS itu apakah tidak bisa ikut sertifikasi? Iya, seseorang itu jika di Indonesia itu dikatakan profesional. Batasannya sebagai dia mengikuti PPG setelah selesai. Kalau dia tidak mengikuti PPG, maka dia belum termasuk profesional. Masa yang belum termasuk profesional akan mendapatkan sertifikasi. Ya sayang dong negara ini memberikan gaji kepada seseorang yang belum sertifikasi atau memenuhi standar. Jadi seperti itu. Tetapi kan ya, kalau dilihat dari orang-orang yang ada di sini kan kebanyakan tidak setuju. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang berada di luar sana? Jangan salah, jadi begini sebenarnya di Indonesia itu ketika diterangkan tentang tujuan dan pengertian PPG itu di kalangan PNS ada 40% PNS yang setuju dan sedangkan 60%-nya tidak. Tetapi jangan salah, di golongan mahasiswa itu sebenarnya 80% dari mereka setuju dan 20%-nya tidak. Dan golongan di bawah non-PNS ada 60% yang setuju, sedangkan 40%-nya tidak setuju. Seperti itu. Nah, lalu
Menurut Anda, sebenarnya kegiatan PPG itu ngapain aja sih? Kita nanti mau kuliah atau kegiatannya itu ngapain? Nah, kegiatan PPG itu sebenarnya sama dengan seperti perkuliahan di kampus. Bedanya nanti mahasiswa melakukan praktik secara nyata atau PPL. Selain PPL, perkuliahan saat ini dilakukan PPG dalam bentuk subjek spesifikasi pedagogik atau SSP. Nah, nanti baik SSP atau PPL itu dinilai secara subjektif, secara transparan oleh dosen, sehingga dihasilkan mahasiswa yang benar-benar siap untuk menjadi guru. Seperti itu. Terakhir, PPG itu sepertinya menyulitkan bagi para calon guru. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari PPG itu? Sebenarnya kan itu tidak memberatkan sih, karena kan seorang guru ketika diajari lagi, diberi ilmu, dibekali lagi, maka dia akan menjadi lebih profesional. Sebenarnya tujuan dari PPG itu adalah meningkatkan pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia lebih meningkat lagi. Dan di situ juga guru diajak juga mampu membantu pemerintah untuk mewujudkan pendidikan nasionalnya. Jadi ada tujuan pendidikan nasionalnya, di mana di situ akan menghasilkan para generasi bangsa yang bermartabat dan mempunyai kemampuan lebih dan dapat membanggakan bangsanya. Nah, dapat diambil kesimpulan, sebenarnya PPG itu ada pro dan kontranya, tetapi dengan adanya PPG dapat menghasilkan guru yang profesional dan berkualitas. Pemuda dan pemudinya juga berkualitas, sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang berkembang dan berkualitas juga. Seperti itu. Baik. Sekian podcast dengan tema pendidikan profesi guru kali ini. Terima kasih kepada Bu Beta selaku dosen pengampu dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.